Hai semuanya, perkenalkan saya Melisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai saluran reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama saya akan mulai dari fungsi saluran reproduksi laki-laki. Jadi saluran reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar yang pertama itu ada testis. Testis adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis serta berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk memproduksi sperma. Dan yang ketiga adalah penis. Penis adalah organ seksual laki-laki yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya adalah bagian dalam saluran reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang melilit di bagian belakang testis dan berfungsi untuk mematangkan sperma. Yang kedua adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Yang ketiga adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi cairan seminal yang kaya akan protein ataupun nutrisi untuk sperma. Yang keempat adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang berguna untuk membantu proses ejakulasi. Dan yang kelima adalah uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengangkut sperma dan urin dari kandung kemih menuju ke penis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alur perjalanan sperma dari testis hingga ke uretra. Yang pertama, sperma akan diproduksi di dalam tubulus seminiferus pada testis melalui proses yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang dimulai dari spermatogonium atau induk sel sperma hingga menjadi sperma matang. Dan yang kedua, setelah diproduksi, sperma akan menuju ke epididymis, yaitu saluran yang terletak di bagian belakang testis. Di epididymis, sperma akan dimatangkan dan disimpan sebelum dikeluarkan. Yang ketiga, sperma yang sudah matang kemudian akan berpindah ke vas deferens. Vas deferens yaitu saluran yang akan membawa sperma dari epididymis ke saluran ejakulasi. Yang keempat, vas deferens itu akan bergabung dengan vesikula seminalis untuk membentuk saluran ejakulasi. Di sini sperma akan bercampur dengan cairan yang telah diproduksi oleh vesikula seminalis dan kelenjar prostat sehingga membentuk air mani. Dan yang kelima, air mani kemudian akan melewati uretra, yaitu saluran yang berada di dalam penis, dan berfungsi untuk mengeluarkan air mani serta urin. Selama ejakulasi, otot-otot di sekitar organ reproduksi itu akan meregang, mendorong air mani keluar dari uretra. Selanjutnya adalah proses yang terjadi. Yang pertama adalah spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Yang kedua adalah pematangan sperma. Sperma mengalami pematangan di epididymis sebelum siap untuk dikeluarkan. Yang ketiga adalah pembentukan air mani. Sperma akan bercampur dengan cairan yang berasal dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat sehingga membentuk air mani. Dan yang keempat adalah ejakulasi. Air mani itu akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra saat terjadi rangsangan seksual. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dari saluran reproduksi perempuan. Jadi, saluran reproduksi perempuan juga terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yang disebut vulva terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah labia majora atau bibir besar, adalah lipatan kulit yang lebih tebal dan dilindungi oleh rambut kemaluan. Labia majora tersendiri berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari vulva. Yang kedua adalah labia minora atau bibir kecil,
yaitu lipatan kulit yang lebih tipis dan halus, terletak di dalam labia majora, dan membantu melindungi lubang vagina. Yang ketiga adalah klitoris, bagian sensitif yang terletak di ujung vulva, berperan dalam rangsangan seksual. Yang keempat adalah uretra, adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam dari saluran reproduksi perempuan. Yang pertama ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, serta berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Yang kedua ada Fimbriae. Fimbriae sendiri berfungsi untuk menangkap sel telur atau ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium selama proses ovulasi dan mendorongnya untuk masuk ke dalam tuba Fallopi. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah organ yang menghasilkan sel telur dan hormon seks, yaitu estrogen dan progesteron. Yang keempat adalah serviks. Serviks adalah bagian bawah dari rahim yang berfungsi sebagai penghubung antara vagina dan rahim. Selain itu, serviks juga berfungsi sebagai jalan lahir saat persalinan. Yang kelima adalah rahim. Rahim atau uterus adalah organ yang berbentuk buah pir serta berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin selama kehamilan. Rahim sendiri terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang paling luar disebut perimetrium, lapisan yang tengah disebut myometrium, dan lapisan yang paling dalam disebut dengan endometrium. Dan yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan vulva dengan leher rahim, serta berfungsi sebagai tempat masuk sperma dan keluarnya darah menstruasi. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang alur perjalanan sel telur atau ovum dari ovarium hingga ke vagina. Yang pertama, ovarium akan melepaskan sel telur yang matang atau ovum ke dalam tuba Fallopi. Proses ini disebut dengan ovulasi dan akan terjadi setiap bulan selama siklus menstruasi berlangsung. Yang kedua, sel telur akan bergerak melalui tuba Fallopi yang merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Pergerakan ini akan dibantu oleh gerakan otot-otot pada tuba Fallopi dan gerakan bulu-bulu halus atau silia yang melapisi tuba Fallopi. Yang ketiga, sel telur akan dapat dibuahi oleh sperma saat berada di dalam tuba Fallopi. Jika terjadi pembuahan, maka sel telur yang telah dibuahi atau yang disebut zigot akan terus bergerak menuju ke rahim. Zigot akan menempel pada dinding-dinding rahim atau endometrium. Proses ini disebut dengan implantasi dan merupakan proses awal dari kehamilan. Dan yang terakhir, jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur atau ovum akan meluruh bersama dengan lapisan rahim atau endometrium dan akan keluar melalui vagina sebagai menstruasi. Proses yang terjadi selama perjalanan sel telur atau ovum adalah yang pertama, pergerakan sel telur. Sel telur akan bergerak melalui tuba Fallopi dengan bantuan gerakan otot-otot pada tuba Fallopi dan gerakan rambut-rambut halus atau yang disebut silia. Yang kedua, fertilisasi. Jika ada sperma yang berhasil mencapai sel telur, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga, perkembangan zigot. Setelah pembuahan, zigot akan membelah diri dan berkembang menjadi embrio. Yang keempat, implementasi akan terjadi jika terjadi pembuahan. Embrio akan menempel pada dinding-dinding rahim. Yang kelima, menstruasi akan terjadi juga jika tidak ada pembuahan. Dinding rahim akan meluruh dan keluar melalui vagina. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai penjelasan sedikit tentang saluran reproduksi laki-laki dan perempuan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.